Nah, kalau demikian adanya, menurut tata cara berikutnya ya kita masuk pokok perkara aja, Pak. Ya, masuk pokok perkara, lagi transparan, nanti terbukti panggil saksi-saksi, ini kebohongan-kebohongannya, ini penipuan-penipuannya yang selama ini terjadi ya. Dan sebenarnya sih nggak perlu dibuktikan, sudah faktanya begitu. Misalnya Bybet Indosat, SMK ya, itu kan sampai sekarang nggak dibeli lagi. Mobil SMK nggak ada juga. Ya. Impor, malah banyak impor. Kemudian juga tenaga kerja 10 juta, yang datang malah TKA Cina, yang sampai sekarang dengan PPKM justru pada masuk banyak. Ini kan kemudian janji-janji kita tidak akan melakukan hutang. Yang terjadi hutang dalam kantong menyekik leher. Apakah ini juga upaya penjelasan hutang? Kita tidak tahu. 11.000 triliun di kantong saya. Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat, Bang Jali Pitung hari ini. Apakah saya berbohong? Walaupun mungkin saya batuk, menurut dokter secara medis saya batuk, sakit. Tapi saya bilang alhamdulillah. Itu yang terjadi pada rumah sakit Umi Habib Rizik Sihab. Cerita tentang hukum, penegakan hukum, equality before the law, law enforcement. Saya orang kampung nih yang ngerti istilah, jadi akhirnya saya belajar tentang hukum. Apakah fakultas hukum harus dibubarkan? Kami minta ini diralat, dituduh ini tidak melakukan mediasi. Apa artinya seperti ini? Kami menunggu sampai tidur, lapar di sini sampai jam 4 sampai jam 3. Yang tadinya janjinya yang terjadwal tanggal sekian jam 9. Kami stay di sini jam 8. Namun apa? Kami patuh dengan aturan. Di sini saya mengungkapkan perasaan saya ini adalah bahagian dari nurani kami semua. Mohon hargailah pengadilan ini untuk mendapat keadilan. Amin. Kami menghargai kesibukan presiden. Tapi kami yakin presiden punya nurani dan punya ruang waktu, ruang hati untuk menjawab semua ini. Seperti apa langkah kami ke depan? Jadi tolong berikan pada pihak yang berkompeten, tolong sampaikan Adinda. Sesuai dengan agenda mediasi pada hari ini, ya insya Allah adalah tanggapan kemarin ya, tanggapan terhadap resume yang diajukan oleh pihak penggugat. Apakah sudah siap dengan tanggapannya atau resumenya juga dari pihak tergugat? Terima kasih mediator. Semoga kita semua dalam naungan dari Dinas Kesehatan. Ya, sebagaimana agenda mediasi hari ini, yaitu tanggapan atau respon terhadap resume yang tergugat pada pertemuan sebelumnya, sebagaimana juga sudah disampaikan pada saat persidangan sebelumnya bahwa sudah hadir pada pertemuan tersebut perwakilan daripada Setnek, dan kami juga sudah ada di sini. Mungkin tidak kami bacakan keseluruhan, tapi intinya saja. Intinya apa? Bahwa terhadap permohonan atau proposal resume yang diajukan oleh para penggugat, tergugat pada pokoknya tidak menyetujui permohonan atau proposal tersebut sama sekali. Jadi karena menurut tergugat itu ada hal-hal yang berpotensi menimbulkan masalah konstitusionalitas, sehingga kalaupun ada proses atau masukan maka melalui lembaga yang sudah ada. Mungkin saya bisa serahkan secara tertulisnya kepada mediator dan
intinya seperti itu. Semua opsi yang ditawarkan oleh pihak penggugat semuanya tidak diterima dari pihak tergugat dalam resumenya ini, begitu ya. Ya, bagaimana dari pihak penggugat? Sebentar kita baca dulu. Dibaca. Ya. Apakah tetap resumenya atau bagaimana? Dengan demikian kalau resumenya itu tidak ada yang diterima sama sekali, itu kan berarti mediasi kan gagal gitu. Ada yang mulia, bahwa dari apa yang disampaikan tergugat melalui kuasa hukumnya dari tim jaksa pengacara negara, Saudara Bambang Prisantoso, Are Jaliani, Tribudi Prasetyo, Sylvia Taktanawati, Nisa Julaina, yang mendasar menurut hemat kami adalah sangka buruk yang telah disampaikan di sini, yang mulia, yaitu dengan kalimat penggugat tidak memiliki kehendak untuk melakukan mediasi. Nah, ini satu tuduhan serius dan melecehkan niat baik kita semua sebagai rakyat. Justru kita sampai tahap ketiga mediasi ini kan karena kita punya itikat mau mediasi. Kalau kita tidak mau punya itikat mediasi dari awal aja dong. Kok logikanya nggak nyambung gitu. Oleh karena itu, dalam pengertian hukum, justru ini yang berpotensi menimbulkan satu pelanggaran hukum itu sendiri yang sudah diatur oleh peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Jadi oleh karena itu, apa dasar yang mendasar gitu mampu menuduh kita tidak memiliki kehendak? Kehendak kita sudah wujudkan dua option. Satu, mundur Presiden Jokowi. Kalau tidak mau mundur, bertobatlah, karena itu jalan dari ajaran Islam. Semua kesalahan diampuni oleh Allah asal bertobat. Nah, rumusan tobat di samping menyesali perbuatan yang sudah dilakukan, kedua, tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, ketiga, mengganti perbuatan tersebut. Nah, dalam menggantinya itu kami isi, jika betul mau bertobat, menyatakan dirinya tobat, maka hendaklah satu, bebaskan Habib Rizik misalnya, sebagai satu bukti itikat baik. Cabut Omnibus Law dengan PP-nya gitu loh. Kemudian juga jangan lagi ada kebohongan-kebohongan yang baru, ya, janji-janji baru, hoax baru. Perlu diketahui hakim mediasi ya dalam kesempatan yang berbahagia ini, pertama, kasus kebohongan itu mencuat zamannya Ratna Sarumpait, sama saya waktu itu di penjara, kena 2 tahun, padahal nggak merugikan siapapun. Ya, Ratna nggak rugiin siapapun, dirinya sendiri kok, merasa dipukulin, taunya enggak, kena 2 tahun. Kedua, Habib Rizik dianggap berbohong, padahal dia sehat, dikenakan 4 tahun. Nah, Jokowi ini 66 kali bohong dalam konteks janji-janjinya, berarti 66 kali 4 tahun berapa tuh?
udah 200-an tahun harusnya dihukum gitu. Nah itu kita justru sebenarnya dengan itikat baik, Presiden Jokowi ini presiden kita semua kok Pak. Walaupun kita nggak mendukungnya, tapi dalam tata negara dia menang pemilu, walaupun curang kayak nggak curang kan nggak, belum dibuktikan juga. Itu dia presiden kita. Kita sayang, kita ingin dia tobat gitu loh. Di dunia aja kalau hitungan yang sudah contoh Habib Rizik sama Ratna Sarumpait udah 6 tahun itu. 2 tahun buat Ratna Sarumpait, 4 tahun buat Habib Rizik. Nah kali Jokowi 66 kali janjinya bohong. Kan gitu logika sederhana kalau mau diadili. Nah kita kasih jalan yang sangat singkat. Bertobat saja kan apa susahnya coba. Ya, kan nggak ada gitu loh. Jadi karena formalitasnya kita dituduh seperti ini dan kami keberatan, kami sangat beritikat baik, buktinya menghargai Pak Daryanto sebagai yang memediasikan. Nah, kalau demikian adanya, menurut tata cara berikutnya ya kita masuk pokok perkara aja Pak. Ya, masuk pokok perkara lagi transparan, nanti terbukti panggil saksi-saksi, ini kebohongan-kebohongannya, ini penipuan-penipuannya yang selama ini terjadi ya. Dan sebenarnya sih nggak perlu dibuktikan karena sudah faktanya begitu. Misalnya Bybet Indosat, SMK. ya, itu kan sampai sekarang nggak dibeli lagi. Mobil SMK nggak ada juga. Ya. Impor, malah banyak impor. Kemudian juga tenaga kerja 10 juta, yang datang malah TKA Cina, yang sampai sekarang dengan PPKM justru pada masuk banyak. Ini kan merugikan bangsa, nggak ada kepentingan kita di situ Pak. Coba tolong dilihat saudara-saudaraku, apa kepentingan kita di situ? Nggak ada. Kita nggak punya kepentingan. Kita ini bela rakyat. Salah satu rakyat yang punya hak dan cerdas cara berpikirnya, Muhyiddin Jalih ini menggugat, minta bantu kami lawyer. Nah kami Pak di luar diancam, kemudian ada yang laporkan polisi, tuh si Eko, siapa tuh si Kun tadi itu kan orang nggak ngerti hukum. Lawyer itu Pak dijamin oleh hukum lewat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 5 dan Pasal 16. Bahwa lawyer itu setara dengan hakim, jaksa. Nih jaksa ini setara sama kami ini. Dan juga polisi serta hakim. Itu penegak hukum menurut pasal 5. Pasal 16-nya, dalam menjalankan tugasnya, advokat tidak dapat digugat maupun dipidana. Karena fungsi tugasnya sebagai advokat. Fungsi pembelaannya di dalam sidang maupun di luar sidang. Kok kenapa dilaporin polisi? Bahkan ada isu saya mau ditangkap lagi gitu. Ya, dengan adanya PPKM gini katanya nggak ada. Kita hanya tawakal sama Allah, kita hadapi dengan gentle. Tapi sebaliknya Jokowi sebagai presiden tidak gentle, nggak datang, bagaimana? Oke lewat kalian, tapi justru menuduh. Ya, saya nggak melihat mana Pak surat tertulis yang dari Jokowinya, ini kan pendapat jaksa. Yang Jokowinya sendiri mana Pak? Coba pertanyaan seriusnya. Ini kan semua jaksa yang tanda tangan ini. Yang Jokowinya mana Pak? Kan mestinya jaksa itu memang pengacara negara, hanya melampirkan yang maunya kliennya, yaitu yang kita gugat adalah presiden, bukan jaksa. Kita nggak gugat jaksa agung, kita nggak gugat Menseknek. Kan kemarin saya udah bilang dengan hormat, tidak bermaksud mendikte. Tolong disertakan tulisan tertulis dari tanda tangan Jokowi. Itu baru benar dalam jawaban-jawabannya. Oleh karena itu, sudahlah, negara kita nasibnya dipimpin dengan kondisi yang seperti ini, maka ya mungkin hikmahnya lebih terbongkar lagi kalau dengan ada saksi-saksi. Kita bisa banyak datengin saksi loh.
Banyak sekali kita bisa. Bersama. Rakyat yang ini, jangan lupa ya, kalau konteksnya pilihan kita sering dikecam juga di ente mewakili rakyat yang mana katanya. Nah itu dia udah on dia tuh. Rakyat yang mana itu sudah pasti kalau dalam pemilihan Pilpres 2019 yang tidak dukung Jokowi itu 68 juta. Dukung Prabowo. Itulah yang salah satu disebut rakyat. Nah walaupun Prabowo sudah gabung dengan Jokowi, tidak otomatis pendukungnya dulu ikut gabung juga, enggak. Tetap buktinya ini ada. Betul apa tidak? Nah, itu contoh Pak rakyat. Oleh karena itu, nggak usah ditanya lagi rakyat yang mana, bagaimana sih kok rakyat yang mana? Ini ya rakyat semua, saya juga rakyat kok. Pak Daryanto juga hati nuraninya juga mengiyakan, kalau enggak ya nggak bisa jadi hakim, nggak jujur. Jadi oleh karena itu saudara-saudara yang terhormat ya, sampaikan dengan hormat, berarti saya menduga, tidak bermaksud menuduh, menduga. Makanya saya tanya, apa sih disampaikan permintaan saya tertulis dari Jokowi itu disampaikan tidak? Nah, saya nggak bisa jawab. Mestinya jujur, oh saya nggak sampaikan, saya cukup ke jaksa ya. Sudah absen ini. Minta dia menjawab, Bang. Hah? Minta dia jawab. Pak, dengan hormat Pak, kami minta pertanyaan lewat Pak Hakim yang mediasi. Saya kan sudah mengingatkan, kita butuh jawaban tertulis dari Jokowi. Bagaimana jawabannya? Ini bukan jawaban Jokowi, ini jaksa. Ya. Kalau kita ditanya prinsipal nih, prinsipalnya nih. Coba kamu ngomong. Jadi saya nggak mau wakil-wakili itu. Nih Pak. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya Muhyiddin Jali, biasa dipanggil Bang Jali Pitung. Di sesi yang pertama atau mediasi yang pertama juga pernah kami ditanyakan, Bang, apakah tidak ada cara lain untuk menyampaikan aspirasi dan gugatan ini? Saya bilang sudah tertutup. Jauh sebelum ini kami lakukan, kami sudah melakukan aksi-aksi unjuk rasa protes ke DPR MPR. Itulah lembaga yang sesungguhnya harusnya mewakili rakyat, tapi menurut kami itu adalah mandul, sehingga kami berkonsultasi dengan Pak Egy Sujana, lahirlah keputusan untuk melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, tinggal satu lembaga lagi. Harapan kita di lembaga yudikatif inilah hukum masih bisa ditegakkan. Jadi, apa yang disampaikan tadi oleh Ketua Umum TPUA atau advokat kami Bang Egy yang kita cintai, ini menjadi benar. Bahwa potret bangsa kita terhadap penegakan hukum ya seperti ini. Presiden yang kita gugat, tapi yang menyampaikan adalah legal opininya jaksa. Padahal ini kan yang kita gugat personalitas dan institusionalnya presiden. Ini bukan perkara biasa yang berebut tentang harta benda. Memang ini perkara perdata, tapi yang kita gugat ada presiden. Tapi mana nggak ada. Dari awal Pak Egy itu sudah meminta mana stempel, cap basah, tanda tangan, cap basah dan sebagainya. Oke lah, kita masih mengalah tentang peraturan presiden. Saya lupa nomor berapa yang kemarin disebutkan untuk mewakili sebagai kuasa hukum dari presiden secara kelembagaan. Yang kita tuntut ini di samping lembaga, personalitasnya Insinyur Haji Joko Widodo yang kita gugat untuk mengundurkan diri. Apakah Bapak-Bapak ini tahu apa yang dirasakan oleh Joko Widodo saat ini? Atau Pak Jokowi juga selaku presiden saat ini jangan-jangan tidak tahu dia digugat oleh kami-kami ini sebagai rakyatnya. Itu loh Pak. Jadi kalau misalnya hari ini tidak bisa juga ketemu dengan mediasi ini, atau tidak mau tahu misalnya, ya kami bersyukur justru apa yang disampaikan oleh Prof. Egy tadi. Kita akan buka terang benderang kepada masyarakat Indonesia dan dunia ini tentunya yang sudah memiliki begitu banyak, begitu yang tersimpan tentang data-data mulai dari tahun berapa saya lupa, tahun 2014 sampai 2019 dan 2021 saat ini. Contoh saja misalnya 6.000 sudah di order, sudah dipesan 6.000 SMK. Mana? Kemudian janji-janji kita tidak akan melakukan hutang. Yang terjadi hutang Dalam kantong menyekik leher. Apakah ini juga upaya penjelasan hutang kita tidak tahu. 11.000 triliun di kantong saya. Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat, Bang Jali Pitung hari ini. Apakah saya berbohong?
Walaupun mungkin saya batuk, menurut dokter secara medis saya batuk, sakit. Tapi saya bilang alhamdulillah. Itu yang terjadi pada rumah sakit Umi. Habib Rizik Sihab. Cerita tentang hukum, penegakan hukum. Equality before the law. Law enforcement. Saya orang kampung nih yang ngerti istilah, jadi akhirnya saya belajar tentang hukum. Apakah fakultas hukum harus dibubarkan ketika hukum pelaksanaannya seperti ini? Mohon maaf, saya belajar banyak dari Bang Egy. Saya tidak kuliah tentang hukum, tapi akhirnya saya memahami hukum bahwa kerdil sekali hari ini. Demikian, terima kasih. Absen dari pihak penggugat mana nih? Ini Pak. Minta dijawab nih Bang. Enggak ya? Iya, iya. Yang dia Boleh. ngomong. Sudah cukup dari pihak penggugat ya? Gue ingetin. Dari pihak penggugat sudah cukup juga ya? Sedikit. Ah, dia Ini Pak Mediator. Kami menyadari bahwa mediasi ini bukan proses jawab tinawat. Iya. Tidak perlu ada bantah-bantahan sebenarnya di sini. Cuma sedikit meluruskan bahwa kami tidak memiliki kepentingan untuk mencegah atau menghalang-halangi Pak Jokowi mengetahui berita mengenai ada gugatan seperti itu. Tidak. Bahwa apa yang resume yang diberikan oleh para penggugat ini, baik proses secara birokrasi sudah kami teruskan. Next setting mau proses gitu. Kalau urusan real nyampe atau tidak nyampe, walau alam ya. Tapi yang jelas baik proses sudah kita laksanakan. Kami juga sudah menggelar berbagai rapat sebelum hari ini ya. Kami menyerahkan proposal ini atau tanggapan ini. Ini bukan berarti posisinya kami sebagai jaksa ya. Dalam pengertian kami di sini adalah kuasa gitu. Kuasa daripada tergugat dalam hal ini Pak Presiden gitu. Jadi jangan diulang-ulang bahwa kami nggak punya capability untuk sebagai wakil atau kuasa di sini. Lagi juga kami memperhatikan gini, bahwa di dalam resume yang diajukan para penggugat, toh juga yang bertanda tangan di situ semuanya adalah pengacara atau kuasa daripada para penggugat. Kami juga tidak pernah mempersoalkan gitu, hal-hal yang sifatnya ya formal semacam itu gitu. Walaupun secara substansial ya, mungkin dalam mediasi bisa nanti Pak Mediator simpulkan sendiri bagaimana hasilnya, apakah bisa berlanjut atau deadlock atau bagaimana, terserah. Itu aja, karena demikian ya. bukan proses jawab. Jinawab hanya meluruskan sedikit. Terima kasih. Jadi belum terjawab. tugas mediator itu Belum terjawab Pak, yang nanti minta tertulis. ya, kalau bisa mengusahakan supaya segera ditemu para pihak terkait. Kalau tidak bisa ya tidak punya kewenangan untuk memutuskan, hanya menyampaikan apakah mediasi ini berhasil atau tidak pada majelis hakim, gitu ya. Ya. Tidak ada lagi yang disampaikan dari pihak penggugat. Cukup. Kita tahu bahwa mediasi ini bukan seperti TikTok ya. Ya. Namun di sini kan seolah-olah kita tidak dihargai. 3 kali mediasi dianggap kita tidak melakukan mediasi, ini luar biasa. Jadi di sini kita menyampaikan seperti yang Adinda sampaikan tadi, tahu apa tidak tahunya Presiden, saya yakin tahu. Mungkin sampai. Cuman cara penyampaian ini, apakah dia mengetahui? Kita hari ini duduk di sini tanpa prinsipal, kita berarti berdiri sendiri. Sama dengan Adinda. Adinda avokat, saya juga avokat di sini. Tapi prinsipalnya kan kita pendamping gitu. Nah, isi di dalam ini apakah dia tahu? Karena dianggap tidak ada Tertulis dari dia. tertulis di sini, tidak pernah melakukan tidak Ada dari Jokowi ini. tidak ada dari Jokowinya komentar apa gitu. Satu, yang kedua menganggap kita tidak mediasi. Nah, apakah Jokowi tidak tahu yang kita lakukan ini mediasi? Nah, kita mengharap di sini supaya jangan miss. Kita ini berjuang ini. Kami berjuang untuk penegakan hukum yang sebenar-benarnya. Karena kami sampai detik ini meyakini panglima tertinggi itu adalah hukum. Makanya persamaan hak di mata hukum itu sama. Bagaimana kita mengimplementasikan persoalan ini jika penegak hukum bekerja seperti ini, pemimpin tidak menghargai proses hukum itu sendiri. Kami kecewa. Jadi harapan di sini Adinda, jangan miss.
kami tidak ada pelanggaran. Kami rasa kami perlu juga diapresiasi. Demo-demo di mana-mana kita itu tidak bergeming. Bahkan banyak korban. Bahkan banyak yang dirugikan dan merugikan. Hari ini kita lalui prosedur, melalui jalur hukum. Jalur apa lagi yang harus kita lakukan untuk meminta keadilan di bangsa ini? Mohon kami diberi pengertian. Mohon kami diberi petunjuk. Ini seperti TikTok yang tidak ada arti. Berarti apa yang kita lakukan? Kami korban di sini. Tidak ada. Kami dibayar. Pribadi, mandiri semua. Ini dari seluruh daerah ada di bangsa ini yang hadir melalui nurani rakyat. Mohon dihargai. Ini tidak dianggap mediasi di sini, saya kecewa. Tidak dianggap mediasi. Kami minta ini diralat, dituduh ini. Tidak melakukan mediasi. Apa artinya seperti ini? Kami menunggu sampai tidur, lapar di sini. Sampai jam 4, sampai jam 3. Yang tadinya janjinya, yang terjadwal tanggal sekian jam 9. Kami stay di sini jam 8. Namun apa? Kami patuh dengan aturan. Di sini saya mengungkapkan perasaan saya ini adalah bahagian dari nurani kami semua. Mohon hargailah pengadilan ini untuk mendapat keadilan. Kami menghargai kesibukan presiden. Tapi kami yakin presiden punya nurani dan punya ruang waktu, ruang hati untuk menjawab semua ini. Seperti apa langkah kami ke depan? Jadi tolong berikan pada pihak yang berkompeten, tolong sampaikan Adinda. Langkah apa lagi yang harus kami lakukan jika penegakan hukum seperti ini dizolimi lagi tentang ketidakberadaan mediasi dianggap tidak ada. Luar biasa. Bisa-bisa besok dianggap tidak ada gugatan ini. Nah, mohon memang sampai saat ini kita mau mempertanyakan apakah ada undang-undang atau apa yang bisa tertulis yang bisa kami pahami bahwa presiden tidak boleh digugat. Apakah equality before the law, persamaan hak di mata hukum itu sesuai dengan panglima di bangsa ini adalah hukum. Jadi kalau memang tidak, kami mengerti seperti apa lagi langkah. Hari ini mungkin banyak meme, banyak gosip menyatakan mahasiswa di belakang kami segala macam. Kami berjalan mandiri. Mereka menunggu putusan ini apakah dilanjut akan mengadakan demo besar-besaran. Itu tidak tahu menahu kami. Meme itu disampaikan kepada kami. Kami tidak terkontaminasi dengan siapapun di sini. Siapa banyak masyarakat meminta untuk menggugat, kami lakukan sebagai pengetahuan kita yang sama di mata hukum. Seperti Profesor Egy menyampaikan, kita penegak hukum ada 4 yang mungkin notabene yang bertiga digaji, hakim, jaksa dan polisi, kami tidak digaji. Dan hari ini mungkin biasanya kami dari honor, hari ini kami yang mengeluarkan. Tolonglah pengorbanan rakyat ini demi minta keadilan. Kami korbankan waktu, tenaga, pikiran. Mungkin nyawa pun kami korbankan demi keadilan rakyat. Terima kasih atas pengertiannya. Mohon ini disampaikan. Saya ingin ini disampaikan. Dan jawaban ini tolong, apakah Presiden tahu jawaban ini? Karena di sini ada yang dianggap tidak kita lakukan. Padahal maaf ya Pak, kita lakukan. Luar biasa mediasinya. Bapak Hakim luar biasa. Terima kasih. Kami mohon maaf dengan segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mendengar dua bagian, kita terangkan fungsinya bagian cover ini ya. Ya, dengan demikian maka karena adanya resume yang disampaikan oleh penggugat seperti yang telah kemarin disampaikan, kemudian ada tanggapan atau istilah resume dari tergugat yang pada intinya
Intinya kita masuk aja Kalau pada semuanya substansi. dilakukan oleh penggugat, maka kami menyimpulkan mediasi yang telah kami lakukan ini tidak berhasil mencapai kesepakatan Yes. atau gagal, dan Tanggap silakan gagal. nanti para pihak itu untuk meneruskan dalam pokok perkaranya. Ya. Ya. Siap. Majelis hakim yang bersangkutan, akan tetapi selama sebelum diputus para pihak masih ada kesempatan untuk damai, entah caranya bagaimana. Ya apalagi ini kan urusan kita tidak paham betul. Saya juga masih kecil sudah bapak itu Pak ya. Andi. Ya, ada terima kasih dari wakil pihak penggugat Pak Profesor Edi Sujana dan pihak penggugat itu sendiri, begitu juga dari pihak tergugat Pak siapa ini Arya, Pak Sulani dan kawan-kawan. Walaupun mediasi ini ada terjadi debat sedikit, tetapi berjalan lancar walaupun tidak berhasil. Walaupun gagal. Syukur alhamdulillah tidak ada insiden apa-apa yang berarti. Mudah-mudahan nanti persidangan dalam pokok perkara itu berjalan dengan lancar. Namun demikian, sebagai laporan kami kepada mediator bahwa mediasi ini tidak mencapai kesepakatan atau berhasil, maka saya minta untuk para pihak bertanda tangan di pernyataan bahwa mediasi Tidak berhasil. jadi mulai tanggal 14 ya, Iya. sampai tanggal berapa ya? Tanggal 5 ya? Tanggal 5 Juli. Tanggal 5 Juli. Jadi, wah, kayaknya ini bukan agak 3 kali ya, yang ketiga. Ya. Ini dari pihak penggugat, monggo diwakili aja oleh Pak Profesor aja. Saya Ya. mau tempatnya. Sebelum saya tanda tangan yang mulia kan pada sidang berikutnya berkait dengan pokok perkara. Titip pesan dengan yang menangani hakim pokok perkara ini sekaligus pertanyaan, bagaimana dugaan kami dalam pokok perkara kan yang digugat itu atau tergugat kan mesti hadir. Tapi kan dengan naga-naga begini sampai hari ini juga nggak hadir, maka dipastikan dugaannya nggak akan hadir. Nah, pertanyaan seriusnya, tergugat sudah digugat resmi, ini lembaga peradilan, kita tidak pakai gerakan-gerakan massa dan lain sebagainya, tapi betul-betul peristiwa prosedur hukum, ternyata presiden tidak juga hadir. Bagaimana pendapat yang mulia untuk supaya presiden itu hadir? Atau secari kertas tangan basah. Maksudnya gimana Pak? Ya maksudnya ke depan ini kan masuk pokok perkara. Oh ya, itu ya. Nah, jadi presiden dipastikan dugaan kami tidak hadir karena logika-logika yang dibangun seperti ini. Sementara prinsipal kami hadir, kami tidak ngaku-ngaku. Tadi dengar sendiri. Nanti kalau sudah masalah pokok perkara nanti disampaikan kepada majelis hakimnya ya. Kalau kami hanya menerapkan Ya. firman 1 tahun 2012. Iya. Kemarin Maksudnya titip pesan tadi, Ya. tolong itu yang disampaikan. ya. Dan ini tanda tangan dulu. Iya, oke. Ini nanti biar ditulis namanya aja ya. Dari pakai dari pihak tergugat. Ya, sampai tanggal. Mediasi yang ketiga gagal. Mediasinya berjalan dengan lancar, tapi tidak Baik ya. Ya sudah begitu aja. Ini ada yang tergugat. Laporannya seperti itu aja. Itu apa itu? Bukan laporan saya. Laporan saya ke hakim mediator. Kalau sudah berlaku dari Mahkamah Konstitusinya.
Silakan duduk kembali, Pak. Ya, Pak. Mundurin. Dan ini ada pesan yang disampaikan pada saya dari majelis saya. Iya, Pak. Ya. Jadi maaf Pak, minta tolong disampaikan kalau mediasi gagal, sidang lanjutan ditetapkan pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021. Allahu Akbar. Nanti udah tahu ya. Jadi saya pesan ketua majelis gitu ya. Ya udah lewat PPKM. Ya. Jadi nanti dengan adanya pesan ini diharapkan tidak perlu dipanggil lagi dari pihak Iya, kita. sudah itu. Jam berapa? Bilang. Ini jamnya ya udah ditentukan keputusan biasa. Nah, Ingatkan juga Pak, tergugat hadir. ya, jam sepakati aja. Kemarin kan Jam 9, jam 10. sudah sepakati aja jam berapa? Jam berapa? Siap zuhur, Bang? Yang bagusnya sih habis zuhur Pak, jadi kita nggak tergesa-gesa. Karena kan puasa itu. Ya Pak ya, Pas kita mediasi. Ya Senin Kamis kan puasa. jam 1 lah Pak, atau Ya, Ini tanggal 26 ya? 26 Senin. Tolong diingat-ingat tanggal hari Senin tanggal 26 Juli. Bang saya simpan nomor dia ya Bang ya, supaya kita berkontak. Ya ingat-ingat walaupun saya tidak bisa berwenang. Kita minta ya. Jangan Enggak, supaya udah di mana gitu. dianggaplah sidang ya. Jadi sidang. Demikian sebelum mediasi saya tutup dan saya mengucapkan terima kasih. Ada yang disampaikan lagi atau cukup Bapak? Ada yang mulia. Kita berucap juga terima kasih kepada yang mulia Pak Daryanto mampu memediasi kami dengan sebaik-baiknya. Ada rasa nyaman, ada rasa diterima argumentasi kami gitu. Dan yang kedua, harapannya tanggal 26 Juli Presiden Jokowi bisa hadir. Itu aja Pak.